Pria itu menggunakan sepotong baja untuk menggiling peluru. Selanjutnya, menggunakan bor lubang kecil, kemudian masukkan merkuri pekat ke dalam peluru. Peluru yang sangat berbahaya telah dibuat. Jika Anda cukup beruntung terkena peluru ini, kematian itu menyakitkan. Agar amunisi ini dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, pria itu membeli banyak suku cadang senjata. Dia menciptakan senapan sniper besar, namun agar tetap tidak terdeteksi, diperlukan silencer yang berkualitas baik. Jadi Jack merusak Teslanya, lalu pergi ke bengkel. Dia mencuri beberapa pipa baja dan roda gigi. Kemudian bongkar bagian dalam roda gigi, dan pasang kembali berulang kali. Kemudian, potong pipa baja menjadi unit-unit kecil, susun dalam satu baris. Dia memasukkannya ke dalam pipa baja, peredam secara resmi selesai. Jack dengan hati-hati memasangnya ke posisi laras yang benar. Selanjutnya, kami pergi ke tepi danau untuk mengujinya, dan efeknya sangat bagus. Akhirnya, dia memberikan senjata itu kepada pembeli. Melihat cara terampil memegang senjata lawan, Jack yakin ini adalah seorang pembunuh. Setelah itu, keduanya menemukan hutan kecil. Matilde menembakkan peluru yang mengenai jantung dengan akurasi tinggi. Langkah selanjutnya adalah menguji efek silencer. Matilde menyuruh Jack untuk berdiri di kejauhan dan menembaki dia. Melalui beberapa pengujian, kualitas silencer benar-benar sempurna. Setelah itu, Matilde mengambil senapan sniper tersebut. Setelah mengidentifikasi target, gadis itu segera meniup peluit. Namun, tentang apa semua ini? Matilde pergi ke atap, bersiap membidik. Dan targetnya adalah Jack, yang membuat senapan sniper ini. Tapi tidak disangka Jack tahu tentang ini sejak dini. Jadi ketika dia mendengar suara tembakan, Jack bergegas memeriksa. Kamu bekerja untuk siapa? Selara ditembak mati, bagaimana akhirnya? Mereka melihat ke salju, tiba-tiba menemukan jejak kaki orang ketiga di tanah. Jack segera menjadi sangat waspada. Dia memimpin pacarnya untuk segera bersembunyi di balik batu. Selanjutnya, seseorang menyerang mereka. Jack segera mengeluarkan senjatanya, mengikuti batu itu mendekati lawan. Dia menanganinya. Jack berlari untuk memeriksa mayatnya, dan pada saat yang sama menyuruh pacarnya untuk memanggil polisi. Namun, sang pacar baru saja mengambil beberapa langkah. Jack curiga penjual informasinya adalah pacarnya. Rekan satu tim tidak bergerak, jadi mereka keluar dari mobil untuk memeriksa. Jack tiba-tiba muncul dari belakang. Sebuah peluru mengenai si pembunuh. Kemudian mobil mereka melaju pergi. Jack tidak mengerti siapa yang ingin membunuhnya. Jadi dia pergi ke kota tempat bosnya berada. Dua orang bertemu di kedai kopi. Bos menasihatinya untuk kembali ke kampung halamannya sebentar, dan juga berjanji akan mengirim seseorang untuk menyelidiki kasusnya. Jack segera pergi ke kota terpencil. Pria yang melatih tubuhnya di siang hari, menemukan pacar di malam hari. Hari-hari baik tidak lama lagi, bos menelepon untuk mencarinya. Bos memberinya misi baru. Bos mencari Jack, karena dia tahu Jack adalah umpan kelas tinggi. Jadi suruh dia membuat senapan sniper untuk klien. Namun, dalam perjalanan pulang, ia menemukan bahwa seseorang mengikutinya. Jack buru-buru bersembunyi di dinding, dan melepas sepatunya, lalu mengambil pistol. Pembunuh itu tidak melihat sosok Jack, namun Jack kini berada di belakangnya. Seorang pengantar barang tiba-tiba muncul di gang. Jack berbalik dan menembaknya hingga tewas. Jack dengan cepat mengejar si pembunuh. Si pembunuh panik dan lari ke mobil. Kaki menginjak pedal gas, meninggalkan Jack di belakang. Jack membidik ban. Setelah beberapa peluru, roda depan dan belakang keduanya meledak. Pembunuhnya kehilangan kendali. Jack berlari untuk memecahkan jendela, menyeret leher pembunuh itu. Setelah itu, Jack menelepon bos lagi, menanyakan mengapa si pembunuh mengetahui lokasinya. Tapi bos juga tidak tahu kenapa. Setelah kembali ke rumah, Jack tidak bisa tidur. Dia tahu tempat ini tidak aman lagi, jadi dia harus pergi. Jack memutuskan bahwa setelah menyelesaikan misi ini, dia akan memimpin pacar barunya, Clara, untuk kabur jauh. Pada hari kedua, Jack dengan persetujuan membawa pistol ke Matilde. Dan tamu ini juga memberi Jack jumlah yang disepakati. Matilde, setelah mengambil senjatanya, langsung kembali ke kota. Setelah membunuh seseorang, ingin menyelesaikan tugasnya dengan cepat, dia ingin membunuh Jack sendiri. Tapi tanpa diduga, Jack membunuhnya kembali. Saat Jack pergi mencari Clara, tapi diikuti oleh seseorang. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti siapa yang ingin membunuhnya. Ternyata Jack tidak membunuh orang, ingin mundur dari organisasi. Tapi bos tidak mau membayar kontrak untuknya. Jadi bos diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhnya. Dan Jack juga terkena peluru oleh bos saat ini.
Ketika dia akan bertemu Clara, dia tidak tahan lagi dan pingsan. Mungkin kehidupan biasa adalah kehidupan yang dikagumi kebanyakan orang. Tapi hanya kebahagiaan. Kita harus lebih menghargai kehidupan biasa. Kehidupan Jack. Kencan dibunuh. Persembunyian juga ditemukan. Dia membuat senjata untuk pelanggan, dan orang itu adalah seorang pembunuh yang ingin membunuhnya. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.